Sejarah berlakunya hukum perdata di Indonesia. Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis, yaitu Code Napoleon, yang disusun berdasarkan hukum Romawi Corpus Juris Civilis, yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi. Yang pertama, Code Civil atau hukum perdata. Yang kedua, Code de Commerce atau hukum dagang. Sewaktu Perancis menguasai Belanda pada tahun 1806 hingga 1813, kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda yang masih dipergunakan hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Perancis. Berlakunya hukum perdata sebelum Indonesia merdeka. Pada tanggal 3 Desember 1847, dikeluarkanlah pengumuman oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda bahwa Burgerlijk Wetboek atau BW mulai berlaku di Hindia Belanda sejak tanggal 1 Mei 1848 melalui Stadblad 1847 nomor 23. Asas konkordansi terhadap orang Eropa yang berada di Indonesia diperlakukan hukum perdata asalnya, yakni hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda. Pluralisme hukum perdata. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, terjadi pluralisme hukum perdata, yang artinya hukum perdata yang berlaku terdiri dari berbagai jenis ketentuan hukum, yang mana di setiap penduduk mempunyai sistem hukumnya masing-masing, seperti halnya hukum adat, hukum perdata barat, hukum Islam, dan sebagainya. Faktor penyebab berbineka atau pluralisme hukum perdata. Yang pertama, faktor etnis. Yang kedua, faktor yuridis. Faktor etnis merupakan keanekaragaman hukum adat karena bermacam-macam suku bangsa di Indonesia. Faktor yuridis. Berdasarkan pasal 163 dan pasal 131 pada Indische Staatregeling, pemberlakuan hukum perdata dibagi menjadi 3 golongan penduduk. Yang pertama, golongan Eropa di Hindia Belanda. Berlaku seluruh hukum perdata Eropa. Yang kedua, golongan Timur Asing. Terdiri dari golongan Timur Asing Tionghoa dan golongan Timur Asing bukan Tionghoa. Teori penundukan diri. Pasal 131 IS menyatakan, orang-orang Indonesia asli yang disebut Bumi Putra dan Timur Asing sepanjang mereka belum tunduk ke dalam peraturan-peraturan yang berlaku bagi orang-orang Eropa dapat menundukkan diri kepada BW dan WVK. Penundukan diri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu secara sukarela dan secara diam-diam. Penundukan diri secara sukarela terdiri dari A. Penundukan diri untuk seluruhnya, artinya berlaku seluruh KUH Perdata Barat di Indonesia. B. Penundukan diri untuk sebagian, artinya hanya tunduk pada sebagian KUH Perdata Barat, yaitu hukum kekayaan saja. C. Penundukan diri untuk suatu perbuatan hukum tertentu. Selanjutnya, penundukan diri secara diam-diam. Berdasarkan pasal 29 Stadblad 1912 nomor 12 menyatakan, jika seseorang Indonesia asli melakukan suatu perbuatan hukum yang tidak dikenal dalam hukumnya sendiri, maka ia dianggap secara diam-diam menundukkan dirinya pada hukum Eropa. Penundukan diri tersebut dilakukan tidak sengaja terhadap hukum perdata barat, misalnya dalam hal orang Indonesia asli menggunakan wesel, cek, mendirikan CV, firma, perseroan terbatas, dan lain-lain. Sebagai sebuah undang-undang yang berasal dari pemerintah kolonial Belanda, maka tentu isi dan jiwanya tidak sepenuhnya cocok dengan masyarakat Indonesia. Namun, karena menghindari terjadinya kekosongan hukum atau recht vacuum, maka setelah Indonesia merdeka, KUH Perdata atau Burgerlijk Wetboek
tetap berlaku di Indonesia didasarkan pada 1. Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Maklumat 10 tanggal 10 Oktober 1945. Beberapa ketentuan dalam KUH Perdata atau Burgerlijk Wetboek sudah dicabut. Namun, sebagian besar masih berlaku sebagai hukum positif bagi seluruh masyarakat Indonesia.